pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa dan saya menerapkan itu. Saya benar-benar berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta supaya bisa mengampuni gitu. Halo teman-teman rohani, kembali lagi di podcast Sutomo dengan saya Lisna Tamba, mau berbincang di sini aja. Tema kita pada saat ini yaitu Yesus sungguh amat baik. Dengan seorang narasumber, teman rohani saya yaitu Kak Teti Simbolon. Silakan Kak Teti masuk. Hai. Halo Kak, boleh Hai, juga. Maskernya dibuka aja Kak. Oke. Aman ya guys, karena kita sudah vaksin. Jadi biar cantiknya juga kelihatan ya Kak. Aku panggil kakak atau ibu nih enaknya? Panggil apa ya enaknya di kamu, panggilnya apa? Kayaknya kakak aja ya. Soalnya mukanya masih kelihatan muda. Oh iya. Iya, belum cocok dipanggil ibu. Makasih. Sama-sama. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kan sebelumnya COVID makin meningkat ya. Jadi keluarga aman Kak? Ya, aman, puji Tuhan. Oke. Nah, dari tema kita kan Yesus sungguh amat baik. Lawan kata dari baik itu kan buruk ya Kak ya. Ada nggak momen atau peristiwa yang kakak pernah alamin yang sangat buruk yang nggak pernah kakak lupakan sampai sekarang? Kalau ditanya hal buruk pasti ada dan banyak banget. Boleh nggak kakak sharing untuk teman-teman rohani kita? Di sini saya akan ceritakan salah satu ya yang paling membuat menguras tenaga, waktu dan pikiran. Saya akan ceritakan, saksikan ini sini tentang keluarga, tentang bapak saya. Jadi kebetulan di dalam keluarga saya itu kami menemukan kasih sayang sosok seorang ayah. Jadi ketika ini terjadi ke bapak saya, ini membuat saya udah bisa berpikir tenang. Sebenarnya kejadian ini sih baru tahun ini di Januari. Saya merasa sepanjang perjalanan hidup saya sudah banyak mengalami masalah. Tapi untuk masalah yang satu ini saya seperti putus asa, hampir tidak bisa berpikir apa yang harus saya lakukan. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan kita sangat baik dan melebihi dari semua yang kita pikirkan. Saya mencoba untuk menenangkan diri, berdoa, berpuasa dan membaca firman. Dan saya klaim firman Tuhan. Dia berkata kalau kita berserah, Tuhan pasti akan tolong gitu. Jadi permasalahannya sih dengan keluarga dekat dan masih sangat dekat. Jadi membuat kami anak-anak bapak saya dan juga ibu saya merasa terpukul gitu. Tetapi di awal-awal permasalahan ini kami belum bisa berpikir tenangnya, panik gitu, dan gak nyangka kalau hal sebesar ini pasti kami alami gitu. Jadi pas ini ada, saya gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tapi saya akan coba menjelaskannya. Intinya bapak saya saat ini tidak bersama-sama dengan kami gitu, tidak bersama-sama dengan anak-anak juga, tapi bukan meninggal ya. Saya menemukan dan benar-benar kami merasakan kasih sayang seorang ayah dan tiba-tiba dipisahkan dengan sesuatu masalah, dan itu sangat membuat saya kehilangan sesuatu hal. Tetapi saya mencoba berpikir dengan tenang, dan ketika saya berpikir seperti ini, bersyukur sama Tuhan, di sini kenapa bisa kami bangkit lagi. Saya bilang ke adik-adik saya dan mama saya, kita harus bersyukur bahwa akan ada waktu yang baik bisa bertemu kembali, dan untung papa ini tidak meninggal gitu.
untuk Bapak ini tidak meninggal, masih ada kesempatan yang baik yang Tuhan sedang rencanakan dan kita akan bisa bertemu kembali. Akhirnya kami juga bangkit bersama-sama. Sebenarnya masalah ini belum selesai, masih proses gitu. Tapi berkat pertolongan Tuhan, kami percaya dan saya juga menceritakan ini ke teman-teman dan ke Bapak Pendeta saya juga untuk didoakan. Benarlah bahwa doa besar kuasanya saat ini kami bisa fokus kembali bekerja, beribadah, pokoknya bisa normal seperti biasa dan percayakan kepada Tuhan yang baik itu bahwa ini akan diselesaikan tepat pada waktunya. Itu aja. Jadi memang gak ada yang mustahil ya Kak. Iya. Setiap kita berserah kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan pasti bantu. Iya pasti, meskipun saat ini belum ada memang titik terangnya, masih kayak kok belum ada perubahan gitu, tapi kita percaya bahwa pasti Tuhan tolong. Pasti ada jalannya. Iya. Dengan kesaksian atau cerita kakak yang buruk yang gak bisa kakak lupakan sampai sekarang, waktu kakak menjalani hal itu, kakak bisa melihat nggak ada hal baik yang kakak alami selama kakak menjalani hal buruk itu? Jelas, saya bisa sangat melihat. Saya melihat ada di depan yang sedang Tuhan rencanakan. Meskipun secara mata jasmani saya tidak melihat, tetapi mata rohani dan iman saya dan di dalam iman Tuhan sudah menjawab doa saya bahwa masalah ini akan selesai dengan sempurna. Itu pasti Tuhan jawab gitu aja. Amin. Semoga cepat terselesaikan ya kayak masalahnya. Kita udah bicara atau kakak udah sharing nih tentang hal buruk. Coba kita berpaling dengan tema kita nih. Yesus sungguh amat baik. Hal baik ada nggak kakak selama sampai sekarang nih kakak mengalami hal yang baik di dalam kehidupan kakak? Maksudnya hal yang paling baik gitu. Yang paling berkesan yang kakak nggak bisa lupain hal baik itu. Hal buruk ada nih. Pasti hal baik juga Tuhan kasih dalam kehidupan kakak itu ada nggak? Hal baik ada juga dan itu pasti seimbang lah gitu ya. Kalau hal baik mungkin jodoh kali ya. Tentang jodoh ya. Waktu itu saya juga bergumul sama Tuhan tentang pasangan hidup gitu ya. Tapi di saat saya tidak terlalu memikirkannya lagi gitu ya, kayaknya belum waktunya gitu. Di saat-saat kayaknya udah ntar mungkin Tuhan kasih dan nggak terlalu memikirkan, Tuhan langsung cepat kasih gitu. Dan itu sekarang jadi jodoh saya. Menurut kakak, apakah hal buruk itu dari Tuhan? Saya jawab nih. Iya, jawab dong Kak. Oke, menurut saya tentang hal buruk, memang kadangkala ya kita berpikiran seperti itu. Kalau udah rasa-rasanya putus asa, oh ini Tuhan nih dari Tuhan nih gitu. Tapi kedepannya ini ya, untuk selama 5 tahun ke depan ini saya belajar seperti ini. Tuhan mengizinkan aja gitu. Tuhan mengizinkan hal buruk itu bagi hidup saya, bagi keluarga saya, ya untuk membuat saya lebih maju gitu. Jadi tidak berpikir bahwa itu dari dia, tapi dia izinkan gitu. Dengan hal-hal yang sudah terjadi, gimana sih kakak menyikapi atau mengatasi hal buruk itu? Atau kakak menyalahkan Tuhan? Atau kakak menyalahkan keadaan? Gimana sih kak? Mengatasinya ya. Selama saya menghadapi atau mengalami masalah yang bertubi-tubi, khususnya masalah yang terjadi saat ini yang menampar gitu ya. Tapi di kondisi yang terburuk ini, justru di sini iman saya di rolling kali dibilangnya, bisa dibilang seperti itu. Di sini saya benar-benar bertanya sama Tuhan, bertanya ini ada apa Tuhan, merenungkan. Saya juga coba ambil doa puasa yang tadinya baca firman-Nya setengah-setengah, kalau sekarang itu full ya, rajin. Yang tadinya doa baginya bolong, asal-asalan, kalau sekarang itu nggak ada yang bolong. Nggak ada yang bolong, dan saya merenungkan firman Tuhan yang dibilang seperti ini.
pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa dan saya menerapkan itu. Dalam masalah yang begitu menyakitkan ini, sepertinya Tuhan lebih dekat gitu, sangat mendekat. Dan di masalah yang mencekam ini, kalau setahun ini kalau saya berdoa, dia seperti Bapa yang ada di sisi saya, benar. Dan ini bukan cuman kata-kata penghibur teman-teman semuanya, bukan. Tapi saya boleh menyaksikan di dalam nama Tuhan Yesus benar-benar dia ada. Itu yang membuat kami kuat. Dan saya coba juga, kan yang tadinya dalam masalah ini keluarga ya, masa sih keluarga gitu ya kan. Tapi saya coba cari firman Tuhan nih gitu ya. Saya coba cari gimana ini Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata harus mengampuni gitu. Mengampuni musuh, berdoa untuk musuh gitu, dan memaafkan. Dan saya juga minta anugerah sama Tuhan untuk mengampuni keluarga saya ini, untuk mengasihinya dan memberkatinya. Dan itu 2 bulan penuh saya benar-benar berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta supaya bisa mengampuni gitu. Karena memang ini sangat sakit ya. Tapi saya bukan mau mempermalukan keluarga yang membuat ini kepada kami, tapi saya mengambil makna bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan dan untuk membuat iman saya dan keluarga boleh naik level lagi, itu aja. Dan aku percaya ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dan saya melihat kuasa Tuhan bekerja dan kebaikan Tuhan bekerja dalam masalah yang sangat buruk ini. Gitu aja sih. Dari cerita kakak, gimana sih kakak bisa melihat Yesus tetap ada untuk kita? Padahal hal buruk itu mendominasi hidup kita sampai sekarang. Kembali seperti tadi ya, kalau saya udah rasa-rasanya putus asa, kan masalah ini belum selesai nih. Tiba-tiba kadang ada, sekarang masalahnya begini ya, kadang suka jantungan ya, apalagi ya. Tapi saya mencoba belajar kembali lagi ke firman lagi. Dia kan bilang nih, Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiran sebab dia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 ya kalau nggak salah. Saya bilang sama Tuhan, ini maksudnya gimana ya Tuhan? Saya sekarang ada di posisi ini. Dan itu benar kalau kita sungguh-sungguh. Iya, Tuhan kasih kekuatan. Makanya sekarang semenjak ada masalah ini, kayaknya firman Tuhan itu bicara terus dan itu nyata. Mungkin kemarin-kemarin karena masih suam-suam kuku ya, atau maksudnya bukan saya bilang saya orang paling rohani, bukan. Tetapi dengan adanya masalah ini, saya berlutut di bawah kaki Tuhan dan benar-benar memandang kepada dia aja gitu. Meskipun belum ada jalan keluar, tapi aku percaya. Dan keluarga juga begitu, yang tadinya, satu lagi ya berkat yang ada di semenjak ada masalah ini, kayak adik-adik saya yang dulunya juga kayak ibadahnya gimana, tapi sekarang kamu benar-benar berlari ke hadapan Tuhan, bercerita kepada Tuhan, mengadu sama Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Iya, karena cuman dia penolong satu-satunya. Bagaimana kakak tetap yakin dan percaya kepada Tuhan setelah apa yang kakak alami dari cerita-cerita kakak itu? Karena gini ya, saya mengalami masalah sebenarnya banyak ya. Dulu juga saya punya masalah, rasanya itu udah berat banget gitu. Dan masalah yang kemarin belum selesai, tiba-tiba masalah yang tadi ceritain ada. Di situ benar-benar harus ya bergantung penuh sama Tuhan. Bukan 99,9 tapi 100%. Utuh, bulat, full, itu aja. Terus ya berdoa, tentunya berdoa. Tuhan juga ajarkan kita seperti berpuasa. Bagi yang bisa puasa, kita coba belajar berpuasa. Pasti Tuhan kasih damai di dalam badai gitu, tepatnya gitu deh, damai di dalam badai. Hanya orang-orang yang yang datang sama Tuhan yang bisa menceritakan itu mungkin ya. Tapi kalau orang-orang bisa mungkin tanya, damai dalam badai gimana ya? Tapi saya rasain itu dan keluarga rasakan itu, damai yang dalam badai itu kami rasakan gitu. Luar biasa untuk kesaksian kakak yang saya pribadi menguatkan saya supaya saya apapun masalahnya kita
tetap berpegang kepada Tuhan karena yakin dan percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang kita belum tahu sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan untuk kita ya Kak ya. Oke. Kakak punya statement atau enggak pesan rohani untuk teman-teman kita dari cerita-cerita kakak yang hal buruk, hal baik, ada enggak? Kakak boleh kasih statement untuk teman-teman rohani kita. Statement dari saya ya, kalaupun ada hal baik, kita bersyukur. Kalaupun itu hal buruk, kita bersyukur aja gitu. Selama kita di area jalan Tuhan, Dia pasti akan tolong. Dia baik dan bukan sekedar baik aja, memang benar-benar lebih dari seorang ayah dunia, ibu dunia, teman-teman dunia. Dia pasti tolong gitu, baik itu buruk, baik itu keadaan kita sukacita atau duka cita. Kalau menurut saya ya tetap berpegang sama Tuhan. Tenang aja, nanti akan ada timingnya, akan ditunjukkan jalannya, dan sukacita itu pasti kita raih. Terima kasih Kak Teti untuk sharing rohaninya tentang kehidupan kakak yang kita bisa ambil positifnya tadi, bersyukur dan berpegang kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Lisna. Ya, semoga masalahnya cepat selesai dan keluarga semua tetap berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih, amin. Sampai bertemu di podcast Sutomo selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.